Halo guys, balik lagi sama gua Tia Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Drop it. Oke, jadi untuk video kali ini gua mau review handphone mid-range terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 9 Pro. Nih, handphonenya para jawara. Jadi HP ini baru banget launching virtual di YouTube tanggal 9 Juni kemarin. Pokoknya kemarin. Nggak tahu nih gua video ini rilis kapan. Nggak nyangka sih dengan penjualan mereka yang dalam 4 jam itu menghabiskan 20.000 unit. Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro ini diklaim Xiaomi sebagai handphonenya para jawara. Jawara desain, jawara kamera, sama jawara performa. Apa iya? Nanti gue bedah satu-satu dah. Jadi yang gue beli ini adalah varian RAM 6/64GB. Harganya 3.399.000. Untuk yang versinya ada juga yang 8GB per 128GB. Harganya 3.799.000. Alasan gue yang paling utama gue pilih yang 6/64GB ini adalah karena harganya yang lebih murah. Tapi serius, menurut gua RAM 6GB itu udah cukup buat gua. Sama memori internal 64GB juga udah cukup. Lagian juga kan masih bisa ditambahin sama memori eksternal. Buat warnanya ada 3 varian warna. Ada tropical green, interstellar grey, sama yang gue pegang ini glacier white. Asli keren banget nih warnanya. Nggak lebay dan kesannya premium gitu. Model kameranya ada di bagian belakang. Juga udah cakep banget sih menurut gua. Bentuknya ngotak. Kasar nggak ya ngotak ya? Maksudnya persegi. Kok persegi? Maksudnya kotak. Kotak deh maksudnya. Buat poin nomor 1 yang jawara desain, gua setuju. Karena ini keren banget nih asli. Buat grip dari HP ini sih gua rasa bodinya ngelebar ke samping. Agak kurang nyaman sama modelan tangan gua yang kecil gini. Soalnya beratnya 209 gram, ketebalannya 8,8 mm, framenya pakai bahan plastik. Jadi mungkin biar nggak cepet panas kali ya. Dan buat peletakan tombol-tombol kayak fingerprint ada di samping kanan layar. Terus ada tombol on off, tapi gua ngerasa tombol fingerprintnya ini agak sedikit keras gitu ya. Kurang nyaman deh buat dipencet. Beda sama Realme 6 Pro yang feelnya lebih enak buat pencetan tombol on off ataupun fingerprint ya. Rasanya tuh enak. Buat di sisi atas dia ada IR Blaster. Wajib bener kayaknya Xiaomi ngasih IR Blaster di setiap smartphone-nya. Oh ya, yang belum tahu IR Blaster itu jadi kita bisa jadiin HP kita ini sebagai pengganti remote. Buat di sisi kiri ada slot SIM tray. Isinya ada 2 slot SIM card sama 1 slot buat micro SD. Buat di bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm sama USB Type-C sama speaker yang masih mono. Redmi Note 9 Pro ini juga udah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Untuk di bagian layar, HP ini pakai ukuran layar 6,67 inch dot display atau tompel. Terus udah pakai layar Full HD Plus IPS LCD. Aspek rasionya 20:9. Untuk kualitas gambarnya masih enak ya. Buat speakernya sih standar aja sih menurut gua. Nih buat suaranya. Lanjut ke jeroan nih HP. Pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G 8 nanometer, octa-core 2,3 GHz. GPU-nya pakai Adreno 618, RAM-nya 6GB per 64GB. Baterainya 5020 mAh. Termasuk gede sih ini buat baterainya. Buat skor Antutu gua dapat di angka 272 ribuan. Skor Antutu ini udah ngalahin Mi Note 10 sama Samsung A71. Wow. Dan buat Geekbench 5 single core gua dapat di angka 569 dan buat multicore 1781. Lanjut buat performa gaming kayak PUBG Mobile gua dapat di settingan. Untuk grafik dapat di smooth, frame rate ultra, balance-nya dapat di ultra, HD dapat di high, HDR masih coming soon. Bakal dapat update lagi sih ini buat PUBG Mobile-nya.
biar bisa masuk ke HDR. Oke, gue coba mainin di mode Smooth Ultra. Berikut gameplaynya. Untuk gameplaynya sih lancar-lancar aja ya. Cuma gue ngerasa agak sedikit patah-patah pas ketemu orang rame. Tapi sebentar doang, nggak terlalu ngaruh lah, masih oke. Terus buat gameplaynya sendiri sih gue nggak ngerasa panas di handphonenya. Cuman anget doang. Padahal handphone ini nggak pakai liquid cooling. Good job sih buat chipset Snapdragon 720G. Oh ya, gue mainnya di ruangan ber-AC ya. Dan kita coba di game Mobile Legends. Untuk grafik defaultnya gue dapet di settingan tinggi. Untuk mode HFR-nya nggak aktif, tapi masih bisa diaktifin sih. Berikut gameplaynya. Gue pakai di settingan tinggi ya, alias rata kanan. Dan mode HFR-nya gue aktifin. Buat gameplaynya enak. Buat sensitivitas layarnya juga enak. Tapi pas gue main Mobile Legends udah mulai berasa panasnya. Mungkin karena gue push banget sih buat settingannya. Panasnya itu di sisi kiri atas dekat kamera. Tapi overall sih masih aman. Lanjut buat game CODM atau Call of Duty Mobile. Gue dapet di settingan grafik rendah, frame rate-nya bisa sampai max, medium dapet di max, high-nya dapet di max, grafik di settingan sangat tinggi, frame rate-nya dapet di settingan sangat tinggi. Oke, gue pakai settingan grafik rendah, frame rate-nya max. Dan ini buat gameplaynya. Overall sih ngebut bener ya, nggak ada masalah pas main CODM, masih aman-aman aja. Standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Killer drone on standby. Reloaded. UAV online. Hunter killer drone deployed. Predator missile on standby. Jadi buat poin nomor 2 yang jawara performa, gua rasa gua kurang begitu setuju ya, karena chipset yang dipakai sama Redmi Note 9 Pro ini masih belum kompatibel sama game-game tertentu. Jadi buat jawara performa untuk saat ini gua rasa 50-50 ya. Coba komen di bawah, gua pengen tahu apa pendapat kalian. Oke, sekarang bahas buat baterainya. Karena baterainya ini pakai 5020 mAh, overall itu udah cukup gede. Xiaomi sendiri ngeklaim baterainya ini awet sampai 2 hari. Dan selama pemakaian gua bisa pakai handphone ini sampai 1 harian lebih. Dan itu gua pakai buat sosial media, foto-foto, buat ngegame juga sekali-kali pas lagi bosen aja. Pokoknya baterainya awet sih. Untuk ngecasnya juga cepet, karena udah mendukung fast charge 30 watt. Tapi dari chargernya bisa sampai maksimal 33 watt. HP-nya maksimal 30 watt. Chargernya maksimal sampai 33 watt. Dari 5-50% gua ngecas cuman 33 menit. Untuk 5-100% cuman 86 menit. Lanjut ke kameranya. Kamera depan 16 megapiksel f2.5. Kamera belakang 64 megapiksel f1.9. Kamera utama 8 megapiksel f2.2 ultra wide sama 5 megapiksel f2.4 kamera bokeh, 2 megapiksel f2.4 kamera makro. Di dalam mode kameranya ini ada slow motion,
rekaman, video singkat, video, foto, potret, night mode, panorama, sama mode pro. Langsung aja nih untuk pengetesan kameranya. Buat kameranya ini udah cukup bagus ya, 64 megapiksel. Detailnya juga udah cakep. Malam fotonya jadi lebih natural. Gua sih saranin jangan lupa aktifin mode AI sama HDR biar hasil fotonya jadi makin cakep. Overall buat di harga 3 jutaan ini udah mantap sih. Apalagi kalau pakai Gcam. Lanjut buat pengetesan videonya. Untuk pengetesan video di Redmi Note 9 Pro ini bisa sampai 4K 30 fps. Berikut hasilnya. Oke, jadi ini perekaman 4K 30 fps. Nggak tahu nih gua kedengeran apa enggak nih. Rame banget nih mobilnya. Tapi masih kurang smooth sih ini, masih patah-patah gitu. Lumayan lah. Dan ini ngerekam pakai 1080p 60 fps. Sama aja sih, masih goyang-goyang. Dan gue sih lebih saranin ngambil video pakai 1080p 30 fps. Hasilnya lebih stabil. Dan ini ngerekam pakai 1080p 1080p 30 fps. Ini agak stabil nih yang 30 fps. Yang 60 kayaknya kurang stabil deh. Lumayan sih. Pelarian. Dan yang bikin gua heran di mode ultrawide-nya bisa lebih stabil dan detailnya juga masih cakep di mode video. Dan ini pakai ultrawide 1080p 30 fps, udah paling mentok nih settingannya. Kayak ultrawide ya. Dia nggak bisa ganti-ganti lensa. Lumayan sih sama kayak yang kamera utama. Dan ini buat pengetesan kamera depan. Dan ini pakai 1080p 30 fps kamera depan. Belakangin cahaya matahari nih. Mataharinya di atas sana. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Matahari. Nggak tahu nih suaranya kedengeran apa enggak nih. Buat kamera depan dia ada fitur slow motion selfie. Berikut hasilnya.
Oke, jadi buat kesimpulan nomor 2, jawara kamera gue setuju sih. Karena mode night mode-nya sama kamera 64 megapikselnya, cakep bener. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Untuk sistem operasi bawaan dia pakai Android 10, MIUI-nya 11. Sama Redmi Note 9 Pro ini udah ada fitur NFC-nya. Kalau buat gue sih ini suatu nilai plus banget ya. Oke, kesimpulan. Buat kalian yang punya budget 3 jutaan, terus nyari desain cakep, performa oke, kamera cakep, menurut gua ini jadi pilihan menarik. Cuman tetap aja ada minusnya. Yang gua temuin itu ada di tombol fingerprintnya yang agak keras, sama kamera ultrawide-nya. Nggak cakep banget dah kamera ultrawide-nya. Tapi buat video cakep. Oke, segitu aja sharing pengalaman gua pakai Realme 6 Pro ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan gua yang kurang berkenan. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Gue Tino cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Gue megang HP kayak gini udah kayak ini ya, apa, direktur Xiaomi nih. Gue pegangin terus nih begini nih. Bapak Alpin.